Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hulumam akan menyampaikan hakikat ataupun fungsi serta pentingnya perencanaan dalam manajemen. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya rencana itu sangatlah penting, tidak hanya bagi manajemen ataupun suatu organisasi, yang mana yang namanya rencana pasti sangatlah penting bagi apapun. Di sini yang pertama, perencanaan merupakan tahap paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah-ubah. Jadi perencanaan sangatlah penting untuk menghadapi suatu lingkungan ataupun suatu organisasi yang cenderung berubah-ubah, kadang A, kadang B, dan yang lainnya. Itu sangatlah penting untuk menghadapi hal-hal tersebut, karena apabila sudah direncanakan, apabila kita sudah didiskusikan, itu tidak akan berubah-ubah. Dan yang selanjutnya, hakikat dari perencanaan tersebut adalah yaitu pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita hendaki. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan pada masa depan yang akan datang, yaitu ditentukan oleh rencana yang kita tentukan pada hari ini beserta langkahnya. Apa langkah-langkah tersebut yang harus kita lakukan, yaitu action. Dan yang selanjutnya, ada beberapa tokoh yang mengatakan ataupun pendapat beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Newman, mengatakan planning is deciding in event what is to be done, yang mana artinya yaitu perencanaan adalah memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi apa-apa yang harus diputuskan, yaitu untuk masa depan itu harus diputuskan oleh rencana yang ditetapkan sekarang ini. Dan yang kedua, yaitu menurut Allen, mengatakan planning is determination of a course of action to achieve a desired result, yang mana artinya perencanaan adalah penetapan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi jika kita ingin menciptakan ataupun ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu ditentukan oleh rencana yang kita tetapkan sekarang ini juga. Sekian. Dan selanjutnya di sini juga ada beberapa pentingnya perencanaan. Yang pertama, mengapa perencanaan itu sangatlah penting, terutama dalam manajemen. Yang pertama, tujuannya menjadi jelas dan terarah. Jadi apabila rencana sudah ditetapkan ataupun sudah direncanakan, jadi tujuannya itu menjadi jelas. Mau kita melaksanakan yang ini, mau melaksanakan yang A dan B, itu sudah direncanakan. Insyaallah itu tidak akan amburadul karena sudah dikonsep ataupun sudah direncanakan. Dan yang kedua, yaitu fungsi pentingnya perencanaan, yaitu semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja satu arah, satu tujuan yang sama. Jadi misalnya dalam suatu organisasi bisa kita katakan yaitu bisa kita katakan sebagai rencana itu apabila dalam suatu organisasi itu insya Allah akan terarah juga,
karena sudah ada perencanaan, ada komitmen, ada tujuan apa yang akan dituju, rencana apa yang akan dilakukan. Dan yang selanjutnya yaitu menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang. Jadi alasan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasikan rintangan. Semisalnya seandainya rencana ini tidak terjadi, maka rencana ini yang akan terjadi. Ada planning A, ada planning B. Dan yang selanjutnya yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi apabila sebuah organisasi ataupun manajemen apabila dibuat suatu konsep ataupun dibuat perencanaan, dibuat rencana, yaitu akan berjalan efisien karena menjadi tolak ukur kita. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu perencanaan sendiri dapat menartikan aktivitas pengawasan. Jadi suatu rencana ataupun suatu aktivitas, suatu konsep itu sama halnya dengan aktivitas pengawasan, akan ditinjau kembali. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan, yang mana dari fungsi perencanaan ini yaitu untuk menjawab 5W 1H, yang mana di dalam tersebut ada what, why, where, when, who, how. Jadi fungsi yang pertama yaitu what, untuk menjawab pertanyaan what, apa, yaitu menjawab pertanyaan apa yang akan kita rencanakan. Pertama. Yang kedua, why, kenapa kita rencanakan. Where, yang ketiga yaitu where, di mana yang akan kita rencanakan. Dan yang selanjutnya yaitu when, kapan rencana itu akan dilaksanakan ataupun suatu acara itu dilaksanakan. Dan yang selanjutnya yaitu how, who, yaitu siapa, objeknya siapa, subjeknya siapa. Dan yang terakhir how, bagaimana, yaitu bagaimana rencana itu bisa berjalan, suatu konsep itu berjalan. Jadi perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Apabila dalam suatu organisasi diterapkan 5W 1H, insyaallah berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama organizing, directing, and controlling. Yang pertama organizing. Yang pertama organizing, yaitu perencanaan menunjukkan cara pikiran, bagaimana cara kita berpikir. Hubungan yang pertama yaitu organizing, pengorganisasian, cara mengatur. Yang kedua directing, ataupun perencanaan kombinasi paling tinggi dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan. Dan yang selanjutnya itu controlling, yaitu mengontrol. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksana kerja terhadap rencana. Yang terakhir yaitu tipe-tipe perencanaan, yang mana di sini ada tiga tipe. Yang pertama ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi apabila dari suatu organisasi ataupun dari suatu manajemen, apabila sudah ditentukan rencana apa yang akan ditentukan dalam jangka pendek ini, jangka menengah, jangka panjang, itu akan berjalan secara efisien, berjalan secara efektivitas. Contohnya jangka pendek kita melaksanakan acara bulanan.
1 bulan 1 kali. Jangka menengah triwulan. Jangka panjang yaitu tahunan ataupun setengah tahunan. Sekian dari saya Ahmad Hurul Umam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadunallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.